Pagi ini terlihat mendung, seolah sang mentari enggan menampakkan dirinya. Dan seperti biasa, keadaan ini selalu sama, seakan tak pernah ada perubahan dari hari ke hari. Hari ini, bulan datang terlalu pagi. Dan seperti hari-hari sebelumnya, belum banyak siswa yang datang di sekolah itu. Wulan pun langsung menuju ke perpustakaan sekolah, satu-satunya ruangan yang selalu menenangkan hatinya. Beruntung hari itu, Bu Yuli penjaga perpustakaan sudah datang. Mata Wulan pun langsung tertuju pada sebuah novel keluaran terbaru di salah satu rak buku perpustakaan itu. Setelah menemukan tempat duduk, ia pun menikmati bacaan novel itu. Dan ketika ia sedang asik membaca novel itu, seketika itu terdengar suara bunyi ketukan pada rak buku di belakangnya. Tapi saat ia lihat, tak ada apapun atau siapapun yang menyebabkan bunyi tersebut. Saat itu, ia tak begitu memperdulikannya dan meneruskan membaca novel. Tapi, kejadian itu terulang kembali beberapa kali, dan hawa dingin mulai terasa menusuk tulang. Hal itu pun membuat Wulan tak betah dan langsung memutuskan untuk meminjam novel dan membacanya di kelas. Kemudian, saat berada di lorong menuju kelas, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Ia pun merasa takut dan sedetik kemudian ia lari menuju kelas yang ternyata sudah ramai oleh beberapa murid. "Kenapa, Lan? Kok kamu kayak habis dikejar anjing aja?" tanya Bella dan Adele, kedua sahabatnya. Enggak kok," jawab Wulan sambil terengah-engah. "Benar, cerita aja. Kita kan sahabatmu," pucuk Bella. Dan setelah mengatur nafas, Wulan pun menceritakan kejadian itu kepada mereka. Mereka hanya menanggapi dengan anggukan, tanda mereka mengerti dan mengusulkan untuk bertanya pada Bu Yuli, apakah tadi ada murid lain yang berada di perpustakaan yang mungkin iseng. Sesaat kemudian bel tanda masuk berbunyi. Lantas mereka pun berhenti mengobrol dan menjalani rutinitas untuk belajar. Singkat cerita, saat bel istirahat berbunyi, mereka langsung menuju ke perpustakaan dan menanyakan hal tadi. Tapi jawaban Bu Yuli amat sangat mengejutkan. Ternyata pada saat Wulan ada di perpustakaan tadi, tak ada seorang pun yang masuk dan ia juga tak mendengar suara ketukan ataupun semacamnya. Wulan dan para sahabatnya pun keluar dengan sejuta pertanyaan. Mereka memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu karena mereka sudah sangat kelaparan. Dan singkat cerita, bel pulang pun akhirnya berbunyi. Gimana kalau besok kita berangkat pagi-pagi dan ke perpus?" usul Bella. Boleh," jawab Wulan dan Adele. Keesokan harinya, mereka sudah tiba di perpustakaan. Dan seperti biasa, Bu Yuli juga sudah datang. Mereka pun mengambil beberapa buku dan membacanya. Dan benar saja seperti kata Wulan kemarin. Namun, kali ini bukan hanya suara ketukan, tapi juga suara anak kecil menangis seperti yang Wulan dengar di lorong kemarin. Tak lama kemudian, lampu mulai terlihat berkedap-kedip. Dan pada saat itu, kejadian aneh terjadi. Terlihat sosok siluet seorang anak perempuan. Dan semakin lama nampak semakin nyata. Kulitnya terlihat sedikit mengelupas dan wajahnya amat sangat pucat. Dan tepat di depan Wulan, anak itu mengeluarkan selembar foto, seperti foto keluarga. Tolong bongkar misteri ini yang sudah lama terkubur ini, ucap anak itu dengan suara serak dan terbata-bata dan memberikan foto itu. Kemudian sosok siluet itu menghilang dan mereka pun lemas di sana. Lalu
Bu Yuli menghampiri dan menatap mereka dengan heran. "Kalian kenapa? Apa kalian tidak apa-apa?" tanya Bu Yuli. Enggak kok Bu, permisi," jawab Wulan buru-buru sambil menarik tangan kedua sahabatnya dan buru-buru menyembunyikan foto itu. "Gila, apa itu tadi? Dan apa maksudnya?" ucap Adel yang terlihat sangat ketakutan di antara mereka semua. "Entah, nanti saat istirahat kita tanya Pak Sueb aja ya, kan dia sudah sangat lama di sini. Mungkin ia tahu," jawab Bella. Wulan hanya menganggukkan kepala. Mereka pun kembali ke kelas dan saling terdiam. Singkat cerita, saat istirahat tiba. Ke kantin yuk, lapar nih," ucap Adel. "Is, bentar. Kita tanya ke Pak Sueb dulu aja," usul Wulan. Lalu, mereka pun menghampiri Pak Sueb yang sedang menyapu di halaman sekolah. Dan saat mereka menjelaskan dan menunjukkan foto tadi, Pak Sueb terlihat sangat terkejut dan ia tidak mau menceritakannya. Tapi setelah mereka paksa, akhirnya Pak Sueb mau bercerita. "Dulu sekitar 6-8 tahun yang lalu, di sekolah ini mereka berdua menghilang dan seminggu setelahnya mereka baru ditemukan. Tapi mereka sudah meninggal dengan keadaan yang ganjil karena leher mereka tampak seperti bekas dipelintir, dijerat dengan seutas tali dan tubuh mereka ditusuk puluhan pisau tajam dan panjang. Lalu isi perut mereka, usus dan sebagiannya tidak ditemukan. Kemudian selang beberapa jam di rumah sakit, mayat mereka tiba-tiba hilang dari kamar autopsi. Dulu para polisi sempat menyebutkan dalang dibalik semua kejahatan ini mungkin adalah ibu tiri mereka yang tidak menyukai anak-anak tirinya dan hanya mengincar harta benda keluarga anak-anak tirinya. Ya, meskipun ini belum pasti, tapi para polisi memutuskan menghentikan penyelidikan mereka dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima secara logis. Lalu kasus ini pun ditutup dan lama tak muncul lagi. Dan juga baru-baru ini beredar rumor bahwa Bu Ismi, guru bahasa, adalah ibu tiri dari kedua anak ini, ucap Pak Sueb panjang lebar. "Lalu bagaimana dengan ayah kandungnya, Pak? Dan kalau boleh tahu, siapa nama kedua anak ini?" tanya Wulan. "Ayahnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat menuju rumah sakit waktu itu. Kalau saya tidak salah ingat, nama mereka adalah Tia dan Vino," jawab Pak Sueb. "Oh, terima kasih Pak. Iya Pak, kalau boleh, kami ingin mencari tahu kebenaran dari pembunuhan ini nanti malam. Karena ini adalah keinginan anak itu yang ia katakan saat pertama kali bertemu di ruang perpus. Tapi kami tidak bisa masuk ke sana Pak kalau tak ada kuncinya," ucap Bella. "Baik, nanti saat pulang sekolah saya akan berikan kuncinya. Tapi saran saya, hati-hati ya." "Iya Pak, terima kasih," ucap mereka. Singkat cerita, saat pulang sekolah, seusai janjinya, Pak Sueb memberikan kunci serep ruangan perpustakaan. Dan sesuai rencana, mereka pun pergi ke perpustakaan malam itu. "Kalian yakin mau masuk lagi ke sana?" tanya Adel dengan keringat dingin. "Kenapa?" "Takut." "Ayolah Del," bujuk Bella. Ya udah deh," jawab Adel dengan pasrah. Malam itu terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan semilir angin menemani mereka. Saat mereka mulai memasuki ruangan perpustakaan, hawa dingin yang menusuk tulang mulai menyerang, disusul semerbak harum melati dan kemenyan. Perlahan bulu kuduk mereka berdiri. Perlahan namun pasti, mereka mulai memasuki ruang perpustakaan. Takut nih," bisik Adel dengan suara bergetar. "Berisik," bentak Bella. Setelah mendapatkan bentakan itu, Adel pun tak berani bersuara lagi. Beberapa saat kemudian, angin malam terasa semakin kencang dan dingin. Keadaan terasa semakin mencekam. Lemari-lemari pun terlihat mulai bergetar. Dan sosok siluet itu muncul kembali. Namun kali ini mereka muncul berdua
dan membawa sebuah buku. Dengan perasaan yang sangat takut, Wulan pun mengambil buku tersebut dan membacanya. Yang ternyata itu adalah buku harian kedua anak itu. Dalam buku tersebut tertulis bahwa ibu tiri mereka menculik dan menyiksa mereka tanpa ampun dan belas kasihan. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara langkah kaki. Saat mereka membalik badan, ternyata itu adalah Bu Ismi. Senyumnya menyeringai, seolah Bu Ismi juga menaruh dendam kepada mereka. Wulan yang ketakutan kemudian mengalihkan pandangan matanya. Tapi mendadak ia terkejut saat mengetahui guru itu tepat ada di depannya. Apa yang ia lakukan di sekolah malam-malam gini? Dan apa mungkin ia memang pembunuh anak tirinya dan ia tahu kalau kami ingin membongkar misteri ini. Lalu ia berniat menghabisi kami juga. Ya Tuhan, pikir Wulan dalam hati. Wah, pintar juga kalian. Sudah tahu sampai sejauh ini. Dan kalian juga berani datang mencari tahu hal ini. Kalian pasti berniat membongkar semuanya kan? Dan melaporkan saya ke polisi. Bagus, tapi itu tidak akan terjadi. Karena nasib kalian akan sama seperti Tio dan Vino. Kalian akan menghilang, ditelan waktu dan membusuk di sudut ruangan ini selamanya. Ucap Bu Ismi dengan nada yang sangat mengerikan. Gila, orang ini tidak waras, ucap Bella. Ayo pergi, ucap Adele sambil menahan tangisnya karena ia ketakutan. Mau kemana kalian, hah? Kalian tidak akan bisa lolos, ucap Bu Ismi sambil mengayunkan pisau ke arah Wulan. Namun terlambat. Pisau itu terlanjur menggores lengan Wulan. Seketika itu Bu Ismi tertawa dengan sangat keras seperti seorang yang sedang kesetanan. Ia menjadi sangat berbeda, tak seperti saat mengajar di kelas. Tapi tiba-tiba Pak Sueb memukul kepala Bu Ismi dengan pukulan baseball. Seketika itu Bu Ismi pingsan. Maaf, aku tak sanggup menahan semua dustaku selama ini, dan aku tak mau terus-terusan ada di bawah ancamanmu, ucap Pak Sueb. Apa maksud Bapak? Tanya Adele. Dulu saya mengetahui kejahatan yang ia lakukan, tapi karena ancamannya, saya baru berani mengatakan hal ini pada kalian siang tadi, jawab Pak Sueb sambil melihat siluet dua anak itu. Lalu, apakah Bapak tahu di mana mayat mereka? Tanya Wulan. Ya, saya tahu mayat mereka ada di sudut kiri ruangan ini, ditimbun oleh semen dan bebatuan, jawab Pak Sueb. Keesokan harinya, Bu Ismi ditangkap dengan barang bukti buku harian yang diberikan oleh Wulan yang ia dapat dari Tia dan Vino, dan juga dari pengakuan Pak Sueb. Lalu, ruangan itu dibongkar, dan benar saja, di sana ditemukan tulang belulang yang sudah tercampur semen. Pak Sueb pun ikut senang karena ia sudah tak mempunyai beban dustaan lagi. Saat penguburan jenazah Tia dan Vino, sekilas Wulan melihat siluet mereka. Mereka melambaikan tangan kepada Wulan dan mengucapkan terima kasih. Wulan pun hanya tersenyum mengetahui mereka akhirnya tenang di alam sana dan kembali pulang ke rumahnya. Cerita selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like-nya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya yang akan datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya.